Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan kesenemaan kita semua. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kali ini Basi akan kembali melanjutkan rangkuman live action Donghua yang berjudul The World of Fantasy. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, link video ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, mari kita mulai bahasannya. Pada episode sebelumnya sudah diceritakan bahwa Qinli beserta Ling Yuxi dan Song Tingyu tersedot ke dunia alam baka. Qinli yang mencari Yuxi tak bisa melihat Yuxi yang berada di depannya. Yuxi seperti berada di dimensi yang berbeda. Tiba-tiba Yuxi tersadar di sebuah tempat. Dia ditemani oleh seorang perempuan klan alam baka yang mengaku bernama Zhao-Si. Dia mengatakan bahwa tadi Ling Yuxi hanya bermimpi karena terpengaruh oleh kristal mimpi buruk. Ternyata yang datang menemui Qinli tadi adalah roh Ling Yuxi yang sedang pingsan. Sementara itu Yuan yang dijadikan penghubung antara klan Xuantian dan sekte senjata melaporkan situasi pada Song Yu. Song Yu berpesan pada Yuan bahwa dia akan mendukung semua yang dibutuhkan Master Mohai untuk membuat senjata yang bisa menghadapi klan iblis alam baka. Tapi Master Mohai tidak mau menerima bantuan itu. Dia masih memendam dendam atas kematian istrinya, terutama kepada Si Yi, ketua istana Baiji. Di alam baka bawah tanah, Qinli dan Song Tingyu sampai di pegunungan Dewa Iblis yang merupakan jalan menuju jalur Laut Kabut Ungu. Ternyata di sana klan iblis tanduk sedang berkumpul untuk melakukan penyembahan. Zhao-Si dan Ling Yuxi juga hadir di tempat itu. Seorang nenek yang dipanggil dengan nenek suci memimpin upacara itu. Dia mengatakan bahwa cincin Dewa Suci sudah menemukan tuannya. Klan iblis tanduk kembali memiliki Dewa Suci sebagai pemimpin mereka. Ternyata yang disebut sebagai Dewa Suci adalah Gao Yu yang sudah berada di sana. Semua klan iblis bersujud. Ting Yu mengajak Qinli segera pergi dari sana. Tapi ketika mereka bergerak, Ling Yuxi melihat mereka dan berusaha mengikutinya. Tiba-tiba Qinli merasa kepalanya amat sakit. Sebuah rajah naga yang bercahaya muncul di tengkuknya. Kemudian naga itu mewujud di hadapan Qinli. Itu adalah Mang Wang yang diperintahkan oleh Gong Musan untuk menjaga Qinli. Mang Wang membawa Qinli ke suatu tempat. Kemudian Mang Wang kembali masuk ke tengkuk Qinli. Suli muncul di hadapan Qinli. Suli mengatakan bahwa tempat itu disebut sebagai kolam petir. Di sana tersimpan inti dari kekuatan petir yang sesungguhnya. Karena Qinli juga sudah memahami tenaga inti es, maka dia akan bisa menyerap tenaga inti petir di kolam petir tersebut. Tiba-tiba Suli mendorong Qinli ke tengah altar kolam petir. Seketika itu juga altar itu dihujani oleh petir yang bersahutan. Qinli yang berada di tengah altar mencoba menyerap tenaga petir itu. Sementara itu, Song Tingyu yang mengejar Qinli bertemu dengan Ling Yuxi dan Zhao-Si. Di tempat penyembahan Dewa Iblis muncul suatu makhluk raksasa dari bara api yang menyala. Itu adalah avatar pelindung Dewa Iblis. Namun tiba-tiba muncul satu lagi makhluk raksasa yang terbentuk dari serpihan-serpihan es beku. Ternyata Qinli sudah berhasil menyerap tenaga petir dan mendatangi Gao Yu. Makhluk tadi adalah avatar pelindung Qinli. Mereka pun bertarung dengan sengit. Sampai suatu ketika tenaga petir Qinli berhasil menembus pertahanan Gao Yu. Tiba-tiba Gao Yu menghilang. Suli pun muncul di sana dan mengatakan bahwa dia belum sanggup membunuh Gao Yu. Nenek suci klan iblis pun mendatangi Qinli dan menanyakan apakah dia mengenal Qin San. Qinli mengatakan Qin San adalah kakeknya. Nenek suci pun meminta bukti. Qinli mengatakan dia hanya diberikan sebuah mutiara yang ditanamkan di otaknya. Nenek suci memeriksanya dan segera mengenali mutiara gaib itu. Ternyata Qin San adalah orang suci yang dulu menyelamatkan sekte iblis dan membawa mereka ke alam baka bawah tanah. Nenek suci pun mengirim mereka ke arah tangga langit yang merupakan jalur alam baka. Di sana mereka kembali bertemu dengan Zhao-Si. Ting Yu berniat membunuh Zhao-Si, tapi dihalangi oleh Yuxi dan Qinli. Zhao-Si mengeluarkan sebuah tanaman gaib yang disebut buah iblis baka. Dia memberikan tanaman itu pada Ling Yuxi dan memintanya meletakkan buah iblis baka di bawah sinar matahari setelah Yuxi sampai di dunianya. Setelah memberikan buah iblis baka tanpa diduga, Zhao-Si menyerang Song Tingyu dengan sebilah belati.
Beruntung Qinli cukup sigap dan menahan tangan Zhou Xi. Song Tingyu langsung menyerang Zhou Xi hingga tumbang. 朝夕，为什么父亲也被他杀死了？ Zhou Xi terluka parah dan akhirnya tewas. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba luka Song Tingyu menjadi semakin parah. Dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menaiki tangga langit. Tingyu meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Qinli pada Ling Yuxi. Setelah Yuxi pergi, Song Tingyu mengatakan bahwa Gong Muli yang dicintainya adalah Qinli. Song Tingyu juga merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Dia memohon agar Qinli mau menepati posisi Gong Muli di hatinya. Tapi tiba-tiba Ling Yuxi kembali mengatakan bahwa biarpun Song Tingyu mati, itu tak akan ada artinya untuk Qinli. Dia tak pernah mencintai Song Tingyu. Dan jika Tingyu mati hari ini, maka Qinli ataupun Gong Muli akan jadi milik Ling Yuxi. Mendengar itu, Song Tingyu menjadi semakin kesal dan semangat hidupnya kembali muncul. Qinli menggendongnya dan meneruskan perjalanan. Mereka sampai di permukaan benteng kabut ungu. Tapi tiba-tiba ada tenaga yang bergejolak di tubuh Qinli. Ternyata selama perjalanan naik dari alam baka, tenaga kultivasinya terus meningkat. Sekarang dia akan segera mencapai puncak ranah Wanxiang. Qinli menyuruh semua orang pergi karena energi petir langit akan segera menghampirinya. Setelah semua mereda, Song Tingyu diperiksa oleh seorang tabib. Sang tabib mengatakan bahwa yang bisa mengobati Tingyu hanyalah orang yang mempunyai kultivasi klan iblis alam baka. Tiba-tiba Song Tingyu mengigau. Ling Yuxi kaget mendengar Tingyu menyebut-nyebut nama Ibu Pertiwi dan Gong Muli. Qinli lalu meminta Yuxi menjaga Tingyu sementara dia menemui Suli. Qinli menanyakan cara mengobati Tingyu pada Suli. Suli mengatakan agar Qinli menggantungnya kepada nasib. Suli yang sudah mendapatkan tubuhnya berencana kembali ke daerah kerusuhan dan meninggalkan dunia Qila. Suli berpesan pada Qinli untuk menyimpan 12 pilar gaib. Kemudian Suli menghilang. Malamnya Ling Yuxi mencoba menyerap aura iblis baka di tubuh Tingyu. Dia heran karena setelah menyedot semua aura itu, energinya terasa bertambah. Tapi dia merahasiakannya dari Qinli. Ling Yuxi mengatakan bahwa Song Tingyu sembuh dengan sendirinya. Keesokan paginya mereka bertiga berpamitan dengan Panglima si Zizan. Zizan meminjamkan mereka perahu awan api emas yang menjadi kebanggaannya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan benteng kabut ungu. Bisawia yang merindukan Tang Siki berusaha mencarinya ke pondok tengah kolam. Ternyata Siki memang berada di sana. Siki menceritakan setelah menemui Song Yu, dia selalu berusaha menghindari ayahnya yang mencarinya. Tang Siki takut jika bertemu dengan ayahnya, dia akan dijadikan manusia tanpa jiwa dengan tenaga perampas jiwa yang dimiliki Si. Namun sayangnya Si malah menemukan mereka di sana. Siki amat takut sekali. Busau yang berusaha menyerang Sigi, tapi dengan mudah Si menjatuhkannya. Si lalu mengeluarkan tenaga perampas jiwa. Busau yang tak kuasa menolongnya. Dan Sigi berubah seperti zombie yang hanya mengikuti perintah tuannya. Sementara itu, Qinli dan Ling Yuxi beserta Song Tingyu melintas di atas desa Ling. Tiba-tiba, Tingyu melihat ada hal yang mencurigakan. Ketika mereka turun ke sana, ternyata formasi batu pemanggil petir yang dulu digunakan Qinli untuk berlatih sudah ditumbuhi oleh kristal mimpi buruk. Song Tingyu mengatakan bahwa batu-batu petir digunakan sebagai formasi pengiriman oleh klan iblis tanduk. Mereka melihat sebuah mata formasi di sana. Ketika Qinli mendekatinya, dia diserang oleh energi yang kuat. Qinli berusaha menembus mata formasi itu. Dia mendengar suara yang menyebutkan kerajaan alam baka dan kitab suci Jiuyu. Ling Yuxi menghampiri mata formasi itu. Tiba-tiba terjadi keanehan. Sebuah kitab keluar dari mata formasi dan melayang menuju Ling Yuxi. Tapi Song Tingyu segera merebut kitab itu dan mengurung Yuxi dan Qinli dengan sebuah kubah energi. Tingyu mengatakan bahwa kitab itu adalah kitab Jiuyu tahap awal. Artinya Ling Yuxi adalah keturunan sekte alam baka. Itulah sebabnya kenapa Yuxi bisa menyerap aura iblis baka di tubuh Song Tingyu. Setelah dibujuk Qinli, Song Tingyu akhirnya mau melepaskan kubah energinya, namun kitab Jiuyu tetap disimpan olehnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju sekte senjata. Sesampainya di pilar batu gaib, Qinli langsung mencetak ke-12 altar batu masuk ke cincin ruang yang ada di tangannya. Setelah mereka turun ke altar, Ying Xinran menanyakan
mengapa Qinli mengambil ke-12 pilar batu gaib? Qinli menjawab bahwa pilar batu gaib bukanlah milik sekte senjata, melainkan kepunyaan sekte senjata langit. Hal itu dibantah oleh Ying Xingran. Tetua Cheng Ping juga meminta Qinli mengembalikan 12 pilar itu. Namun Qinli bersikeras tidak mau memberikannya dan menantang mereka untuk merebut dari tangannya. Xingran meminta bantuan Song Tingyu, tapi Tingyu malah menanyakan kondisi Ji Liu. Ternyata Liu sudah terbunuh secara misterius tadi malam. Mereka berembuk. Ling Yuxi berencana mencari informasi pada Li Zhengzong di lembah 7 penangkal. Sementara Song Tingyu berencana menanyakan pada ayahnya Song Yu. Sebelum berpisah, Tingyu mengingatkan agar Qinli dan Yuxi tidak melarikan diri, atau dia akan menceritakan masalah yang sebenarnya pada ayahnya. Song Tingyu lalu menceritakan tentang formasi pengiriman dan memberikan kitab Joyu pada Song Yu. Tapi dia tidak menceritakan kejadian yang menimpa Ling Yuxi. Song Tingyu menanyakan tentang apa sebenarnya tanda-tanda klan alam baka. Song Sihuan pun menceritakan tentang pertarungan klan dewa yang disebut sebagai suku Botian dengan klan alam baka yang bekerja sama dengan klan manusia 30.000 tahun yang lalu. Song Yu menanyakan keberadaan Qinli dan menginginkan Qinli menjadi pengikutnya. Sementara itu Qinli dan Yuxi beristirahat di sebuah tempat. Yuxi lalu menyuruh Qinli untuk menjenguk Master Mohai sementara dia akan beristirahat. Ketika Qinli sampai di sana, ternyata Master Mohai dan Du Shaoyang memang sedang menunggunya. Sementara itu Ling Yuxi yang teringat pada Zhao Xi mengeluarkan buah iblis baka dan meletakkannya di bawah sinar matahari seperti permintaan Zhao Xi. Tiba-tiba Song Tingyu muncul di sana. Song Tingyu menanyakan tentang keakraban Yuxi dengan Zhao Xi. Yuxi mengatakan bahwa klan iblis tidaklah sejahat yang selama ini disebutkan klan manusia. Mereka hanya ingin memperjuangkan nasib mereka untuk bisa naik ke permukaan. Yuxi juga mengatakan seandainya dia mampu, maka dia akan membuat klan alam baka dan klan manusia bisa hidup saling berdampingan tanpa adanya permusuhan. Song Tingyu mengatakan bahwa keinginan Yuxi itu sudah terlambat. Perang dengan klan iblis alam baka akan dimulai besok pagi. Dan dengan adanya petir hitam nirwana, maka kemusnahan klan iblis sudah bisa dipastikan. Malam harinya Ling Yuxi menyusup ke tungku penempaan. Dia menyedot semua petir hitam nirwana yang dibuat Master Mohai ke dalam cincin ruangnya. Setelah itu dia meninggalkan tempat itu. Tapi begitu sampai di luar, Komander Langxi menghadangnya. Master Mohai, Qinli, dan yang lain juga muncul di sana. Rupanya tadi siang Song Tingyu sengaja menjebaknya untuk menguji keberpihakan Ling Yuxi pada klan iblis alam baka. Song Tingyu menuding bahwa Ling Yuxi adalah benar keturunan klan alam baka. Tapi Yuxi sendiri tidak mengetahui jati dirinya. Begitu mendengar Tingyu berencana menyerahkan Yuxi pada ayahnya, Qinli berjalan mendekati Yuxi. Tapi Song Tingyu memisahkan jarak mereka dan mengatakan bahwa Qinli memegang sebuah cincin ruang. Langxi segera menyerang Qinli. Sementara itu, Song Tingyu mengurung Yuxi dengan tenaga kultivasinya. Langxi yang menghadapi Qinli sangat kaget ketika tahu bahwa Qinli sudah berada di puncak ranah Wanxiang. Setelah memukul mundur Langxi, Qinli berusaha membobol karungan energi yang dibuat Tingyu. Langxi kembali menyerang dengan tombak pusakanya. Namun Qinli mengeluarkan 4 belati petir dan berhasil membobol karungan energi Sang Tingyu. Ketika Langxi hendak menyerang dengan kekuatan penuh, Yi Yuan menghalanginya dengan pura-pura menyerang Qinli. Qinli kabur menggunakan portal es beku. Qinli dan Ling Yuxi sampai di dataran salju abadi. Yuxi teringat bahwa masih ada beberapa orang suku Ling yang ditinggalkannya di lembah 7 penangkal. Dia khawatir Song Tingyu akan menangkap mereka untuk memaksanya menyerah. Qinli mengeluarkan kura-kura angin yang disimpannya di cincin ruang dan mereka pun berangkat menuju lembah 7 penangkal. Di klan Suantian, Song Tingyu melaporkan kejadian itu pada Song Yu. Sementara di Gunung Darah Api, pasukan iblis tanduk ditemui oleh Nenek Suci. Nenek Suci menyuruh pasukan iblis bersiap karena dia merasakan getaran kehadiran penerus kerajaan alam baka. Kemudian Nenek Suci menyerahkan pasukan iblis untuk mencari orang yang dimaksud. Ribuan klan iblis muncul dengan menunggangi hewan-hewan terbang dari alam baka. Mereka bertemu dengan pasukan klan Suantian yang sedang berpatroli di udara. Song Yu segera memerintahkan pasukannya menyerang. Terjadilah pertempuran antara pasukan iblis dan pasukan Suantian. Sementara di lembah 7 penangkal, Li Zhengzong dan murid-murid klan 7 penangkal menyatroni kediaman penduduk desa Ling. Zhengzong yang sudah mendapat kabar tentang kondisi Ling Yuxi tanpa ragu membantai semua penduduk desa Ling. Ketika Qinli dan Yuxi sampai di sana, mereka terlambat. Qinli menjatuhkan murid-murid 7 penangkal. Sementara Yuxi menghampiri Ling Ying yang terluka parah. Ternyata rambut Ling Ying juga berwarna ungu, sama seperti dirinya. Ling Ying tewas di pelukan Yuxi.
Ling Yuxi sangat marah sekali. Tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan aura cahaya berwarna ungu. Alam pun bergejolak seperti emosi Ling Yuxi yang meluap-luap. Yuxi menggerakkan batu-batu besar dengan auranya dan menimpakan batu-batu itu pada Lu Zengzong. Zengzong tewas tertimpa batu-batu itu. Lalu muncul ledakan yang dahsyat. Desa 7 penangkal musnah. Semua itu tak lepas dari perhatian Song Yu dan Si Yi. Tiba-tiba kitab Jiuyu yang dipegang Song Tingyu melesat menuju Ling Yuxi. Ketika sampai di tangan Yuxi, kitab itu berubah menjadi cahaya yang membentuk bayangan seseorang. Itu adalah bayangan guru suci kerajaan alam baka. Guru suci itu bercerita, setelah bayangan guru suci menghilang, kitab Jiuyu melayang kembali ke tangan Ling Yuxi. Melihat itu, pasukan Xuantian kembali menyerang pasukan alam baka. Song Tingyu segera menyerang Qinli, tapi ternyata dia hanya berpura-pura. Dia menyuruh Qinli menjadikannya sandera agar ayahnya menghentikan pertempuran tersebut. Mereka bertiga mengikuti utusan yang disuruh Nenek Suci untuk menjemput pewaris kerajaan alam baka. Mereka kembali ke Gunung Bara Api untuk menemui Nenek Suci alam baka. Kemudian Nenek Suci mengatakan bahwa pemimpin tertinggi klan alam baka adalah Ibu Pertiwi. Ling Yuxi dan Qinli terkejut. Ternyata benarlah ilusi Ling Yuxi bahwa dirinya adalah Ibu Pertiwi. Qinli pun ternyata bisa diterima dengan baik oleh klan alam baka. Kemudian Ling Yuxi memerintahkan untuk melepaskan Song Tingyu karena tanpa bantuan Tingyu, belum tentu mereka bisa selamat dari kejaran pasukan Xuantian. Setelah itu Qinli dan Song Tingyu menemui Song Yu di klan Xuantian. Qinli menyampaikan keinginannya berdamai dari klan alam baka. Klan alam baka mengembalikan Song Tingyu kembali. Mereka pun berharap agar Song Yu melepaskan Kulu yang ditawan waktu itu. Qinli memberikan waktu Song Yu untuk mendiskusikan hal itu dengan semua sekte. Setelah berdiskusi dan berpikir, akhirnya Song Yu mengutus Du Shaoyang untuk menyampaikan pesan. Song Yu akan melepaskan Kulu jika klan alam baka mau memberikannya teratai 9 daun Xuan Yin yang hanya tumbuh di alam baka. Du Shaoyang lalu mendatangi Si Yi di istana Baiji. Si Yi rupanya mengetahui bahwa tujuan Song Yu meminta teratai 9 daun Xuan Yin adalah untuk digunakan menerobos ranah nirwana. Si Yi mengizinkan Shaoyang menemui putrinya Si Jin Xuang yang sudah menjadi manusia tanpa jiwa. Tak lama kemudian Si Yi menyusul Shaoyang ke kamar Jin Xuang. Dia mengatakan akan membebaskan Jin Xuang dari pengaruh pukulan perampas jiwa jika Du Shaoyang mau memberikan teratai 9 daun Xuan Yin yang diminta Song Yu pada Si Yi. Demi Jin Xuang, Du Shaoyang pun menyanggupinya. Di klan alam baka kini terkejut karena ternyata Ling Yuxi bisa melihat mimpinya. Ternyata salah satu kemampuan kitab Jiuyu adalah membuat Yuxi mampu memasuki alam bawah sadar orang lain. Ketika mereka sedang membahas tentang Gong Muli, Song Tingyu muncul di sana. Dia mengatakan bahwa Gong Muli adalah putra dewa perang Gong Mengao. Gadis kecil yang dilihat Ling Yuxi di mimpi Qinli tadi ternyata adalah Ye Xian'er, teman sekaligus guru Gong Muli. Tiba-tiba Ling Yuxi menggunakan kemampuannya untuk memasuki alam kesadaran Song Tingyu, tapi dia diusir oleh kesadaran Song Tingyu. Seorang pengawal alam baka mengatakan bahwa utusan Xuantian ingin menemui Ling Yuxi. Yuxi dan Qinli pun segera menuju keluar. Sesampainya di luar, mereka menemui Du Shaoyang yang mengatakan bahwa Song Yu setuju untuk merundingkan perdamaian, tapi dia meminta teratai 9 daun Xuan Yin sebagai syaratnya. Nenek Suci menerangkan tentang teratai 9 daun Xuan Yin yang merupakan tumbuhan dewa yang hanya tumbuh di alam baka. Ling Yuxi menyetujui pertukaran teratai 9 daun dengan kebebasan Kulu. Setelah Du Shaoyang pergi, Qinli meminta Ling Yuxi memasuki alam bawah sadarnya untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan mutiara gaib yang menyegel ingatannya. Ketika Ling Yuxi memasuki alam bawah sadar Qinli, dia melihat Gong Muli yang dijaga oleh 4 orang. Tapi ketika Gong Muli melihatnya, sebuah kekuatan memancar dari raja di kening Gong Muli dan melemparkan Yuxi keluar. Yuxi kembali ke dunia nyata dan muntah darah. Ling Yuxi pun menceritakan apa yang ia lihat.
三个男人，一个小孩，你认识 Salah satu penjaga itu sangat mirip dengan Du Shaoyang. 是都是 Keesokan harinya mereka pun melakukan pertukaran. Ling Yuxi memberikan teratai 9 daun. Kemudian Song Yu melepaskan Kulu. Tapi setelah itu terjadi ledakan beruntun di Gunung Bara Api. Pasukan alam baka yang berjaga di sana diserang menggunakan petir hitam nirwana oleh Xing Yu. Qinli dan Ling Yuxi marah sekali. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh 4 orang ketua sekte utama yang muncul di sana. Song Yu memerintahkan ke-4 sekte untuk membunuh mereka semua. Sungguh tak disangka dalam situasi genting itu Song Tingyu malah berdiri menghadapi ke-4 ketua sekte utama. Song Yu segera bersiap mengeluarkan pukulannya. 9 bola api. 9 bola api menyerang dan membuat kubah yang mengurung mereka. Mereka mencoba menebus kubah itu tapi energi kubah terlalu kuat. Kulu dan adiknya yang baru dilepaskan akhirnya mengorbankan nyawa mereka untuk memberi kesempatan Yuxi melarikan diri. Qinli dan Ling Yuxi sampai di Gunung Bara Api. Ternyata petir hitam nirwana memotong jalur alam baka sehingga mereka tidak bisa kembali ke alam baka bawah tanah. Keempat sekte utama mengejar mereka ke Gunung Bara Api. Tapi Qinli dengan sigap menggunakan inti es dingin untuk memindahkan mereka ke lokasi lain. Di klan Xuantian, Song Tingyu menemui ayahnya Song Yu. Dia tidak bisa menerima siasat licik yang dilakukan Song Yu untuk menjebak klan alam baka. Song Yu segera menebak bahwa Song Tingyu membela klan alam baka adalah demi Qinli. Akhirnya Song Tingyu mengakui bahwa dia sudah jatuh cinta dengan Qinli. 是，我喜欢他，我是喜欢秦烈。 Song Yu meninggalkannya tanpa menjawab. Di kamarnya Song Yu mengeluarkan teratai 9 daun Xuanyun dan mencoba menyerapnya untuk menebus Rana. Tapi usahanya tidak berhasil. Sementara itu di istana Baiji, Du Shaoyang menyerahkan sebuah teratai 9 daun Xuanyun kepada Si Yi yang hendak ditukarkan dengan kebebasan Si Jin Xuang. Si Yi mengembalikan jiwa Jin Xuang namun pengembalian itu membuatnya terluka. Ketika Jin Xuang kembali sadar dia mengenal Shaoyang. Du Shaoyang sangat senang sekali. Si Yi mengambil teratai di tangan Du Shaoyang dan langsung mencoba menyerapnya. Tapi dia merasa ada yang salah. Tiba-tiba Master Mohai muncul di sana. Ternyata semua itu adalah ulah Master Mohai yang sudah bekerja sama dengan Du Shaoyang dan Qinli. Ternyata teratai 9 daun itu sudah diberi obat penghancur jiwa. Sedangkan teratai 9 daun yang diberikan kepada Song Yu diolesi obat pemusnah inti gaib sehingga kehilangan khasiatnya. Setelah Du Shaoyang menceritakan semuanya, kesadaran Si Yi mulai menghilang. Akhirnya Si Yi merasakan sendiri rasanya menjadi manusia tanpa jiwa. Setelah itu Master Mohai mengatakan bahwa Du Shaoyang harus bersiap untuk menghadapi kemarahan Song Yu. Master Mohai juga mengatakan bahwa saat ini Song Tingyu dikurung oleh Song Yu. Keesokan harinya Si Jin Xuang mengunjungi Song Tingyu. Dia mengajak Song Tingyu untuk pergi dari sana. Song Tingyu heran kenapa ayahnya membiarkan Jin Xuang membawanya keluar. Ternyata itu adalah siasat Du Shaoyang yang membujuk Song Yu untuk membiarkan Tingyu keluar karena dengan begitu Tingyu akan menemui Qinli. Song Tingyu curiga bahwa Du Shaoyang benar-benar memanfaatkannya untuk menangkap Qinli. Tapi ternyata Master Mohai juga hadir di sana. Master Mohai lah otak dari semua rencana ini. Master Mohai menyuruh Song Tingyu menyusul Qinli ke arah utara. Master Mohai juga mengatakan bahwa mereka harus bisa membuka formasi pengiriman menggunakan mutiara gaib yang ada di otak Qinli. Salah satu material gaib yang dibutuhkan untuk membuat formasi pengiriman adalah batu ruang gaib. Kemudian Master Mohai menyerahkan sebuah cincin ruang pada Song Tingyu untuk diserahkan kepada Qinli. Master Mohai mengatakan bahwa di dalam cincin itu sudah tersimpan batu ruang gaib. Kemudian Master Mohai pergi meninggalkan mereka. Song Tingyu dan Si Jin Xuang berangkat menuju ke utara. Sementara Du Shaoyang tetap tinggal di sekte senjata. Saat di lembah terdingin, Mang Wang yang berada di tubuh Qinli berontak keluar. 来自远古的巨灵。 Dia memperkenalkan dirinya berasal dari klan raksasa zaman kuno yang dulunya menguasai lembah terdingin. Semua gletscher di sana adalah klan yang sudah dikalahkan oleh Gong Musa. Mang Wang muncul untuk membuat kesepakatan dengan Qinli. Dia menawarkan akan memakan semua orang yang memburu Qinli dan pasukan alam baka. Jika Qinli mau membebaskan saudara-saudaranya yang disegel di lembah terdingin. Qinli terlihat ragu, tapi Ling Yuxi yang mengingatkan Qinli. Hal itu memancing amarah Mang Wang. Saat dia ingin menyerang Yuxi, tapi Mang Wang mundur ketika Qinli menghalanginya. Namun Qinli berubah pikiran, dia tak mengindahkan peringatan Ling Yuxi. Qinli melampiaskan amarahnya dengan melepaskan makhluk-makhluk raksasa yang tersegel di sana.
Nenek suci yang berusaha menghalanginya pun menjadi lampiasan kemarahan Kinli waktu itu. Semua klan alam baka berperang mengepung Kinli, tapi dengan mudah mereka semua dilumpuhkan. Ling Yuxi yang berusaha menghalanginya pun malah menerima kemarahan Kinli. Sejenak Yuxi menyadari bahwa yang di depannya bukanlah Kinli yang ia kenal. Dalam situasi yang genting itu, Song Qingyu tiba di sana dan menjatuhkan Kinli. Kinli kembali tersadar. Dia tidak ingat dengan apa yang dilakukannya. Sementara Song Qingyu terus menenangkannya, Ling Yuxi teringat ketika dia masuk ke mimpi Kinli. Sepertinya Song Qingyu adalah Ye Xin-er, gadis kecil yang selalu berhasil menyabarkan Gong Muli ketika marah. Mang Wang kembali muncul untuk memujuk Kinli, tapi Kinli yang tahu bahwa Mang Wang masih disegel oleh Qin San mengusirnya. Mang Wang pun segera pergi dari tempat itu. Kemudian Song Qingyu mengajak mereka menuju Gunung Obat untuk mencoba membuka formasi pengiriman seperti yang diajarkan Master Mohai. Tapi tiba-tiba pasukan klan manusia yang dipimpin Song Yu muncul di sana. Langit lembah terdingin dipenuhi ribuan perahu. Ternyata Du Xiaoyang mengkhianati mereka. Dialah yang menunjukkan keberadaan Qingli kepada Song Yu. Du Xiaoyang dan Qingli bertengkar. Li Yuan berusaha menengahinya. Hal itu membuat marah ayahnya, ketua kota kabut ungu. Dia mendorong Li Yuan keluar perahu. Song Yu kembali mengeluarkan pukulan 9 bola api. Qingli segera membuat perisai es dari tenaga inti es. Tapi satu bola api lolos mengenai Ling Yuxi. Qingli menjadi marah. Dia mengerahkan tenaga inti es untuk membuka segel klan raksasa yang berada di sana. Tapi ketika segel itu hampir terlepas, muncullah sebuah angin dingin yang kembali menyegel mereka. Qingli terkejut, ternyata itu adalah Pauli dalam wujud serigala. Sebuah pedang melayang berputar dan berhenti di atas sebuah bukit es. Pedang itu menjelma menjadi Limu. Kemudian Limu memperkenalkan dirinya. Dia adalah pendekar pedagang ke-6 dari Gunung Pedang Langit dan daerah Kurusuha. Limu berusaha mendamaikan perseteruan klan manusia dengan klan alam baka. Tapi Song Yu tak mempedulikannya. Dia tetap ingin membunuh Qingli. Limu menghalanginya. Pukulan 9 bola api buyar dengan sekali tibasan. Song Yu menjadi jeri melihat kekuatan Limu. Kemudian Limu mengatakan bahwa suatu saat nanti klan dewa akan kembali menyerang benua Qilan. Limu bermaksud memilih beberapa pemuda berbakat dari benua Qilan untuk dididik di daerah kerusuhan. Kemudian dia mengeluarkan sebuah jimat pedang dan mengajak Qingli untuk ikut dengannya. Sudah barang tentu Qingli menyetujuinya. Limu memberikan jimat itu kepada Qingli. Kemudian Limu juga menawarkan hal yang sama pada Ling Yuxi. Tapi Yuxi yang memikirkan klan alam baka tidak bersedia untuk mengikuti Limu. Limu lalu menawarkannya kepada Song Qingyu. Song Qingyu menerima tawaran itu. Si Jin Xuang juga menerima tawaran yang sama dan dia pun bersedia. Ketika 3 orang sudah dipilih, Qingli meminta agar Limu juga mengikutkan Yuan. Limu tersenyum dan menerima permintaan Qingli. Tapi Qingli masih meminta keikutsertaan 1 orang lagi. Dia meminta Du Xiaoyang juga ikut dengannya. Kemudian Limu berpesan pada Ling Yuxi untuk membangun klannya kembali. Lalu Limu mengusir aliansi Xuantian untuk segera meninggalkan tempat itu. Setelah itu mereka menuju tempat pilar batu formasi pengiriman. Nenek suci mengatakan bahwa formasi pengiriman bukanlah mengirim mereka kembali ke alam baka bawah tanah, melainkan menuju tempat leluhur klan alam baka, yaitu alam gaib kehampaan. Kemudian Ling Yuxi mengatakan bahwa Limu juga salah seorang yang dilihatnya menjaga mutiara gaib di otak Qingli. Nenek suci lalu menceritakan pertemuannya dengan Qin San, kakek Qingli. 这是你爷爷赶到，挥手之间还答应了我做，有一天重归故土。他手里抱着一个男婴，他 Ternyata 说 semua 这 kejadian ini sudah diramalkan oleh Qin San dari awal. Ling Yuxi dan Qingli amat berat untuk berpisah. Tapi bagaimanapun mereka harus menjalani takdirnya masing-masing. Akhirnya Yuxi dan klan alam baka memasuki portal formasi pengiriman dan menghilang di sana. Di tempat lain, Song Qingyu menemui Song Yu untuk berpamitan. Ternyata Song Qingyu bukanlah anak kandung Song Yu. Walaupun sedikit kesal pada Song Qingyu yang beberapa kali membantahnya, Song Yu kembali menasihati layaknya seorang ayah yang menyayangi putrinya. Akhirnya Qingli kembali. Limu membuka sebuah portal menuju daerah kerusuhan. Kemudian mereka pun memasuki portal itu. Bagaimanakah petualangan para pemuda itu di daerah kerusuhan? Apakah Ling Yuxi akan bisa membangkitkan kembali klan alam baka yang sudah tercerai-berai? Akan kita bahas pada episode selanjutnya. See you guys on the next video.